Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sukber ASN. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat agar lebih fokus dan optimal dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K di tahun ini ya teman-teman. Ini merupakan video pertama dari channel Sukber ASN pada soalan pembahasan P3K ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut, diharapkan teman-teman bisa subscribe, share, like, and comment dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja menuju soal yang pertama. Anda adalah seorang ASN di sebuah instansi pemerintah. Suatu saat, sahabat baik Anda menawarkan untuk melakukan kerjasama bisnis yang menguntungkan. Tapi Anda menyadari bahwa bisnis tersebut akan menyita banyak waktu Anda. Sedangkan sebagai seorang ASN, Anda terkadang sering lembur karena Anda seorang pejabat aset yang harus selalu melaporkan laporan permintaan, kebutuhan, penyimpanan, pendistribusian, pendokumentasian, dan pelaporan barang maupun jasa. Maka sikap yang tepat adalah, oke, kita langsung lihat di optionnya ya teman-teman. Untuk option A, menerima tawaran tersebut dan mengurangi waktu kerja Anda sedikit. Oke, dia tidak profesional berarti ini ya teman-teman, mengurangi waktu kerja yang sedikit. Anda ini menyadari Anda sebagai seorang pejabat aset di mana Anda ini sering lembur di sini teman-teman ya. Sering lembur dan pekerjaan Anda itu banyak juga ya teman-teman, yaitu membuat laporan permintaan, kebutuhan, penyimpanan, pendistribusian, pendokumentasian, dan pelaporan barang maupun jasa. Dan ini mungkin dilakukan secara terus-menerus, karena ini rutinitas dari jabatan tersebut ya teman-teman. Nah, menerima tawaran tersebut dan mengurangi waktu kerja Anda sedikit ini akan mengurangi hasil dari pekerjaan Anda nantinya ya. Ini hasilnya menjadi tidak optimal nantinya. Nah, ini hasilnya tidak optimal. Anda juga tahu kalau ini kan bisnis merintis ya, kerjasama bisnis yang menguntungkan. Walaupun menguntungkan, tapi ini bisnis yang dimulai dari awal dan akan menyita banyak waktu Anda ya teman-teman. Ini tidak, jawabannya tidak yang A. Terus yang B, menerima tawaran tersebut karena Anda berpikiran sebagai seorang ASN dibutuhkan pengembangan diri secara terus-menerus. Oke, memang betul, diperlukan pengembangan diri secara terus-menerus, tetapi tidak mengganggu pekerjaan utama Anda sebagai ASN di sini ya, sebagai ASN pejabat aset. Tidak mengganggu pekerjaan utama Anda. Oke. Oke, yang C, menolak tawaran tersebut. Nah, ini betul ya teman-teman. Anda sudah mempertimbangkannya dengan baik ya teman-teman di sini. Ini alasannya karena memang Anda memiliki pekerjaan utama yang membutuhkan waktu yang banyak. Ya, teman-teman, itu sudah merupakan resiko dari seorang ASN, pejabat aset, karena waktu yang dibutuhkan banyak ya teman-teman. Lalu yang D, tidak memberikan jawaban pada teman Anda. Ini juga tidak bagus ya teman-teman. Karena nanti teman Anda menunggu. Teman Anda menunggu dan tidak ada kepastian ujung-ujungnya. Dan Anda mungkin kepikiran terus menerus dan Anda tidak tahu kapan Anda akan memberikan keputusan karena Anda terus berpikir, malah mengganggu eh, progres dari teman Anda. Oke, untuk poinnya yang ini yang C4. Oke, yang B3, yang A2 dan yang D1. Oke, lanjut. Ini merupakan kompetensi manajerial ya teman-teman, aspek pengambilan keputusan. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Anda adalah staf pegawai baru pada sebuah perusahaan. Anda bekerja sudah 2 tahun, tetapi pimpinan Anda menilai Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi supervisor dan menawarkan Anda untuk mengisi posisi tersebut. Tetapi Anda merasa masih junior dan tidak pantas menjadi supervisor karena masih banyak pegawai yang lebih senior dibanding Anda. Sikap Anda adalah, oke, lihat option A, menolak tawaran tersebut tanpa memberikan alasannya. Nah, ini juga kita buang ya teman-teman, karena tanpa alasan.
Lanjut, option B, mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum menjadi supervisor sampai merasa siap. Ini juga enggak ya teman-teman, karena nanti Anda tuh tidak tahu sampai kapan Anda akan merasa siap, dan ujung-ujungnya malah membuang waktu dari atasan Anda, sehingga atasan Anda tidak percaya terhadap Anda, merasa Anda menjadi orang atau pegawai yang tidak selalu siap, malah kesempatan yang ada di depan mata diberikan kepada orang lain ya teman-teman. Lalu yang C, menerima tawaran tersebut dan terus mengasah diri untuk menjadi lebih baik. Nah, yang ini option yang paling baik ya teman-teman. Lalu yang D, menyarankan atasan Anda untuk memilih karyawan yang senior. Ini juga enggak teman-teman ya. Nah, atasan Anda ini memiliki sudut pandang dan penilaiannya. Kalau Anda misalnya menyarankan atasan untuk Anda untuk memilih karyawan yang lebih senior, nah, itu bukan merupakan wewenang Anda mengarahkan dia kepada karyawan lain. Mungkin ada penilaian khusus dari atasan Anda, kualifikasi apa aja yang harus dipenuhi untuk menjadi supervisor ini ya teman-teman, dan Anda salah satunya yang memenuhi kualifikasi tersebut. Jadi Anda di sini seolah Anda tidak percaya dengan penilaian dari atasan Anda. Oke, untuk poinnya ya teman-teman, tentu yang C menjadi optionnya yang 4 nilainya. Kemudian yang B nilainya 3, yang A nilainya 2, dan yang D nilainya 1 ya teman-teman. Ya, oke, ini merupakan kompetensi manajerial, pengembangan diri dan orang lain ya teman-teman. Lanjut soal yang berikutnya, wawancara aspek kepatuhan. Oke, atasan Anda meminta Anda melakukan visitasi ke unit pelaksana teknis dari tempat Anda bekerja karena suatu hal ya teman-teman. Padahal jaraknya cukup jauh dari kantor Anda bekerja. Sementara itu Anda sedang bekerja cukup sibuk. Sikap Anda adalah A, meminta teman Anda mewakili visitasi. Ini enggak ya teman-teman, karena yang diminta Anda. Mungkin teman Anda tidak memiliki kualifikasi di bidang itu ya teman-teman. Kemudian yang B, menyelesaikan pekerjaan Anda dahulu sebelum Anda melakukan visitasi. Nah, ini juga enggak ya teman-teman, karena pekerjaan Anda itu tidak tahu sampai kapan ya beresnya. Mungkin unit kerjanya udah tutup ya operasionalnya ketika Anda selesai melakukan pekerjaan, dan ini mungkin sifatnya darurat karena suatu hal di sini ya disebutkan ya, karena suatu hal. Yang C, melakukan visitasi kemudian setelah selesai Anda melanjutkan pekerjaan Anda. Nah, yang ini yang paling betul ya teman-teman, opsinya. Kemudian yang D, Anda visitasi sambil melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Ini juga nggak benar ya teman-teman. Oke, kita lihat nilai-nilainya ya. Yang C, melakukan visitasi kemudian setelah selesai Anda melakukan pekerjaan Anda, ini poinnya 4. Kemudian yang B poinnya 3. Yang D poinnya 2. Yang A poinnya 1. Karena dia tidak bertanggung jawab ya teman-teman ya. Malah menyuruh orang untuk mewakili ya. Lanjut. Ini kompetensi wawancara aspek kepatuhan ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Penentuan sumber dana yang diperlukan mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada seluruh aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen A, personalia, B, produksi, C, keuangan, D, pemasaran, E, administrasi. Oke, ini langsung aja lihat keywordnya ya teman-teman. Penentuan sumber dana, sumber keuangan, anggaran pengeluaran. Oke, pemanfaatan keuangan udah pasti ini keuangannya teman-teman. Ini merupakan kompetensi teknis ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Sebagai kepala divisi di perusahaan, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Oke. Kita lihat opsinya. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Ini enggak, karena belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Kemudian yang B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan, dan ini juga enggak, belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
Yang C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ini yang paling betul ya teman-teman. Yang D, saya membaginya sesuai dengan kebiasaan di kantor. Ini enggak. Yang E, saya membaginya sesuai dengan bakat. Yang ini juga enggak. Lanjut soal berikutnya. Atasan Anda memarahi dan menuduh Anda melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan, sedangkan kenyataannya Anda tidak melakukan hal yang dituduhkan. Sikap Anda adalah, kita lihat opsinya ya teman-teman. Menanggapi pertanyaan siapapun mengenai isu tersebut. Ini enggak, tidak ada solusi ya. Yang B, membiarkan isu tersebut karena nanti akan hilang juga. Ini tidak ada perbuatan, tidak ada sikap yang diambil. Secara tidak langsung Anda menyetujui, Anda mengakui kalau kerugian perusahaan diakibatkan dari perilaku atau perbuatan Anda. Yang C, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini yang benar ya teman-teman. Berkomunikasi secara sopan, efektif kepada atasan dan teman atau rekan kerja ya teman-teman. Menceritakan hal yang sesungguhnya. Yang D, mencari penyebar isu dan membuat perhitungan dengannya. Ini bisa menimbulkan konflik ya teman-teman. Oke, kita lihat poin yang paling tinggi ada di C. Kemudian poin ketiga ada di opsi A. 2 di opsi B. Dan yang paling kecil opsi yang membiarkan. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini manajerial komunikasi ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah manajer quality control pada perusahaan. Beberapa bawahan Anda tidak bekerja sesuai arahan Anda yang mempengaruhi hasil pekerjaan. Untuk mencapai tujuan divisi Anda, maka sikap Anda adalah yang opsi A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Tidak. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Nah, di sini ada kata-kata jika situasi memungkinkan. Berarti hanya jika situasi memungkinkan. Jadi enggak berdasarkan situasi aja, berarti ini enggak juga. Yang C, mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. Ini juga sama, jika diperlukan. Ada kata-kata jika diperlukan. Yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, ini pilihan yang benar. Yang D ya teman-teman. D poinnya 4. Kemudian B3, C2. Nah, ini tidak ada tindakan. Yang A1 ya poinnya. Lanjut soal berikutnya. Ini tentang manajerial ya. Kompetensi manajerial, aspek orientasi pada hasil. Oke, lanjut soal berikutnya. Saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah, lihat opsinya, langsung bekerja sendiri. Yang penting tugas selesai. Ini tidak ada kerjasama yang baik ya di antara bawahan dan rekan kerja. Kemudian yang B, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Ini bisa jadi tapi kurang efektif ya teman-teman. Ini enggak. Yang C, menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Menasihati, oke. Ini keep dulu. Yang D, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Oke, ini jawaban yang paling benar ya teman-teman. Di sini ada kata-kata secara adil, kemudian memotivasi juga untuk menyelesaikannya. Oke. Yang ini pilihan yang paling baik. Yang ini poinnya 4. Yang pilihan D ya, opsi D. Yang opsi C nilainya 3. Opsi B nilainya 2. Dan opsi A nilainya 1. Oke. Lanjut soal berikutnya. Ini manajerial orientasi, aspek manajerial, aspek orientasi pada hasil. Oke, lanjut ya soal yang nomor 9. Anda melihat salah satu tetangga Anda membuang sampah ke sungai di lingkungan tempat tinggal warga sekitar. Maka sikap Anda adalah, lihat A, menegurnya karena perbuatannya dapat merugikan masyarakat banyak. Oke, ini keep dulu. Melaporkannya kepada RT dan RW. Oke, keep dulu. Saya memberikan tempat sampah agar dia tidak membuang sampah sembarangan. Ya, ini tidak ya. Dengan memberikan tempat sampah belum tentu dia mau membuang sampah ke tempat sampah ya, tidak membuang sampah sembarangan lagi.
Tidak ada jaminan dia membuang sampah ke tempat sampah yang sudah kita berikan. Oke. Opsi D, saya membiarkannya karena jarang melihat dia membuang sampah di sungai. Nah, ini ada pembiaran di sini, berarti Anda setuju. Salah ya, teman-teman. Dan karena jarang melihatnya, ada jarang melihatnya. Kalau kita lagi nggak melihat, siapa tahu dia memang membuang sampahnya ke sungai juga ya, teman-teman. Yang ini, yang D ya. Pilihan yang paling tepat yaitu menegurnya, teman-teman. Ini poinnya 4. Kemudian melaporkannya pada RT dan RW poinnya 3, mungkin agar ada tindakan ya. Yang C, memberikan tempat sampah, ini kurang tepat poinnya 2. Yang opsi D, saya membiarkannya. Ada pembiaran di sini. Poinnya 1. Lanjut. Oh iya, ini kompetensi sosial kultural. Lanjut soal berikutnya. Pada suatu kesempatan pelatihan di kantor Anda terdapat sesi diskusi yang melibatkan narasumber dan teman-teman Anda di kantor. Maka sikap Anda adalah, oke, kita lihat. Opsi A, saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Oke, ini benar. Jika perlu bicara, maka saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. Ini dia oke, tapi tidak aktif ya. Yang C, saya menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif berpendapat. Ini enggak ya. Karena di sini ada kata-kata sejenak, teman-teman. Harusnya teman-teman menyeluruh ya, mengamati secara menyeluruh, jadi tahu dia dari A sampai Z. Jangan tiba-tiba berpendapat tapi di luar konteks ya, teman-teman ya. Jadi OOT nih, out of topic jadinya. Tidak sesuai, tidak fokus pada bahasan yang sedang dibahas nantinya. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya, ini terlalu diam, teman-teman, tidak aktif. Nah, seharusnya yang pilihan A ini ya, yang opsi paling benar ya. Nah, seharusnya Anda itu aktif berpendapat ya, teman-teman. Nah, Anda menggali secara maksimal karena di sini ada orang ahlinya. Di sini ada kata-kata melibatkan narasumber. Nah, narasumber udah pasti orang yang berkualifikasi di bidangnya. Nah, dan Anda juga diharapkan mampu mengarahkan teman-teman untuk aktif juga ya, teman-teman. Ini opsi A, pilihan A nilainya 4. Lalu opsi B pilihannya 3. Opsi D kenapa pilihannya 2? Karena ada kata-kata sejenak, kemudian aktif berpendapat. Ini nanti malah cenderung menjadi tong kosong, banyak bunyinya. Oke. Yang D, saya lebih banyak diam. Ini diam. Poinnya 1, teman-teman. Oke, teman-teman. Ya, ini merupakan manajerial, kompetensi manajerial di aspek pengembangan diri dan orang lain. Nah, teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai sini dulu ya, teman-teman. Saya akan terus upload soal dan pembahasan lainnya, teman-teman ya. Mudah-mudahan konten-konten ini bisa membantu teman-teman menambah wawasan teman-teman untuk menghadapi seleksi P3K di tahun ini ya, teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, teman-teman, agar channel ini tetap terus upload video-video lainnya mengenai soal dan pembahasan P3K ya, teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.